Oke, silahkan kalau mau merekod ya. Eh, jadi dari sini dasar konsep geologi adalah salah satunya adalah teori tektonik lempeng ya. De- Hmm, Maaf, saya agak batuk ya sebentar. Nah ini kita kita punya di sini ini adalah teori tektonik lempeng. Kita punya tiga pergerakan. Minggu lalu juga mestinya sudah ya pertemuan sebelumnya. Sebentar ini ada yang start record lagi boleh silakan. Yang pertama adalah divergen, yang ini saling menjauh, konvergen, saling eh, mendekat, bertabrakan, dan transform yang saling berpapasan ya. Kita punya tiga nih. Kemudian untuk yang benua kita punya sial, silikon, aluminium, yang ini samudra adalah sima. Nah, nanti di sini kita akan lihat di mana batuan itu ya, ada batuan beku, ada batuan metamorf, ada batuan sedimen, kemudian mineral. Nah, di sini di tektonik lempeng ini nanti kita akan lihat ya. Setiap kali bercerita nanti akan ditunjukkan di mana kita bisa mendapatkan batuan itu. Oke, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Hmm, kenapa nggak mau maju? Ini. Jadi sekarang kita akan coba melihat mineral. Sebelum sampai mineral, kita coba lihat mulai dari unsur yang paling kecil, yaitu atom. Ya. Terus, nah misalnya kita punya air. Materi yang kita tunjukkan di sini adalah air. Maka air ini adalah molekul yang terdiri dari atom oksigen dan atom hidrogen. Ya. Jadi elemennya adalah oksigen dan hidrogen yang kemudian bergabung membentuk molekul air. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat atom. What is atom? Atom adalah satu material terkecil yang ternyata juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu adalah inti. Di sana juga ada dua jenis. Yang pertama adalah proton, yang kedua adalah neutron, di mana proton bersifat apa? Positif ya. Kemudian neutron adalah netral, kemudian dikelilingi oleh orbit-orbit elektron. Hmm. Ini berarti saya harus buka sebentar partisipan di sini agar dengan mudah saya bisa mute semua, ya. Oke, jadi tolong kalau tidak mau bertanya ke saya jangan dibuka mic-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, energi, ya sorry, elektron ini mengitari inti nukleus tadi. Kira-kira ini seperti ini apa matahari ya. Cuman saya nggak tahu perputarannya kayaknya ini tidak kayak bumi yang mengitari matahari membentuk satu lingkaran gini ya. Kalau nggak salah ini dalam tiga dimensi gitu ya. Nah itu kira-kira lah. Saya juga ini apa sudah lama tidak mempelajari lagi secara ini ke arah situ ya. Tapi ini adalah punya orbit sendiri-sendiri ini. Orbit ini tidak bisa bertukar ya. Orbit yang di dalam ya dua ini, yang di luar ya ini. Nanti ada setiap orbit ada ininya, ada jumlah elektron yang ada di situ dan stabilnya berapa juga ada ya. Kalau nggak salah yang pertama ini dua, yang kedua ini delapan dan seterusnya nanti ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setiap materi tadi terdiri dari atom. Sudah. Kemudian atom terdiri dari ini sudah tadi. Elemen didefinisikan berdasarkan jumlah proton di dalam inti. Jadi jumlah proton itu menunjukkan nama elemennya. Terus massa atom adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau kita lihat, kalau elemennya 4, maka massa atomnya adalah 8. Ya. Terus, nah ini kita lihat nih.
Untuk oksigen itu atom numbernya, nomor atomnya adalah berapa? 8. Tapi masanya adalah 16. Ya, simbolnya adalah O untuk oksigen ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Duh, massa atom. Nah, ini sudah tadi ya. Terus jumlah elektron mengelilingi inti sama dengan jumlah proton di dalam inti. Jadi kalau kita punya protonnya tadi ada berapa? Protonnya adalah 8, maka elektronnya juga harus 8 ya. Ini pelajaran kimia lah ini ya. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran kimia. Nah ini, dua elektron ditambahkan ke sini ya. Terus karena dua elektron ini ditambahkan, maka muatan ini akan kelebihan negatif. Jadi dia akan -2 nih. Ya. Jadi kalau elektron ditambahkan akan menjadi negatif. Kalau elektronnya hilang, maka akan menjadi positif. Kira-kira seperti itu. Elemen dengan bentuk yang sama tetapi membentuk massa berbeda dinamakan isotop. Nah, ini sekarang ada lagi. Jadi sekarang kalau tadi kita bicara proton itu sorry, neutron itu sama dengan proton jumlahnya ya. Tapi bisa jadi masanya berbeda. Kalau masanya berbeda berarti ada yang berbeda di situ. Ya, apakah atomnya atau sorry, apakah protonnya apakah neutronnya yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi di sini ada tambahan neutron. Misalnya yang normal untuk karbon itu adalah 12. Jadi 6 proton, 6 neutron. Ya, itu adalah karbon 12. Ini masanya adalah 12. Tapi kita punya karbon 13, di mana neutronnya tambah 1. Kemudian karbon 14, di mana neutronnya tambah 2. Oke? Nah, ini adalah isotop. Nah, isotop ini biasanya bersifat radioaktif ya, dan jumlahnya akan jadi jauh lebih kecil. Coba perhatikan bahwa eh, karbon 13 itu hanya 1,1% dari seluruh karbon yang ada di bumi ini. Kemudian karbon 14 lebih kecil lagi ya. Oke. Oh ya, satu hal. Kalau mau bertanya, nyalakan mic-nya terus tanya ya langsung ya. Jadi nanti kalau ada yang menyalakan mic, saya akan anggap bertanya ya. Nih, siapa lah? Rehan ini nggak mati lagi mic-nya. Oke, mati ya. Berarti sebetulnya maunya tidak nanya ya. Oke, kita lanjutkan. Tuh. Nah, atom itu akan saling bergabung yang karena memiliki daya ikat ya. Daya ikat atomnya tuh ada tuh di situ. Terus atom dengan elemen-elemen yang berbeda saling terikat membentuk satu kompon. Kompon ini adalah membentuk suatu molekul yang bukan elemen yang sama. Jadi misalnya salah satunya adalah air. Air adalah suatu kompon. Ya. Pada umumnya mineral adalah kompon. Tapi ada beberapa yang bersifat natif elemen. Artinya dia hanya berdiri sendiri. Misalnya hidrogen aja gitu ya. Contohnya bukan itu. Contohnya adalah emas. Emas adalah native elemen ya. Oke. Ada yang mau bertanya tentang atom? Oke. Kalau tidak akan bertanya, oh ya, tadi saya sudah sebutkan, tapi tadi tidak disebutkan ya. Kita tar di sini. Nah di sini, kalau kita kalau kita kelebihan elektron, ini kita kenal dengan anion ya. Ini dikenal dengan anion. Kalau kelebihan yang berbuatan negatif berarti kalau kelebihan apa? Kalau
Kalau kekurangan elektron, maka dia adalah kation yang kita kenal dengan bermuatan positif ya. Inti number atomnya tidak pernah berubah, protonnya tidak pernah berubah. Tapi yang berubah adalah elektronnya, berkurang atau bertambah. Berkurang berarti dia menjadi positif atau kation. Nambah berarti negatif ya atau anion. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai ikatan kompon ya. Ikatan kompon ini kalau kita lihat nih H2O nih begini ya. Nih ada oksigen besar, ada hidrogennya kecil-kecil dua nempel gini ya. Nah, ini pada akhirnya akan membentuk suatu pola kristal, bentuk dan jenis kristal. Jadi, ketika mineral tersebut yang terdiri dari kompon itu terbentuk, maka bentuk ikatannya itu kita kenal dengan kristal, ya. Bentuk kristal di sini macam-macam nih. Kristal habit ya, general form dan combinationnya. Nah, kita punya yang ada asikulat, asikular, sorry ini needle. Ada yang fibros. Apa bedanya fibros dengan asikulat? Asikulat satu-satu. Kalau fibros ini kayak serabut ya, kayak serabut nih. Contohnya yang fibros adalah asbes. Kebetulan saya ingat kalau yang fibros ya. Ini ada radial nih. Yang radial ini seingat saya zeolit. Oke, jadi ada macam-macam. Ada yang piramidal, ada yang dipiramidal, ada yang nanti bentuknya sebentar. Saya lupa di mana di sini. Kok nggak ada ya? Silikat itu bentuknya satu di tengah, ada tiga ininya. Apa namanya? Ada empat. O-nya, SiO4 itu adalah silikat. Itu bentuknya mirip gini, tapi empat ininya. Kalau ini kan satu, dua, tiga, empat, lima ya. Itu hanya empat. Nanti kita lihat ya. Bukan di piramidal. Ini ada rombohedron, ada di piramid prismatik. Ini udah di piramid tapi prismatik. Bentuknya ada memanjang ke sini ya. Ini semua adalah akibat dari kompon tadi. Bentuk kristalnya ya. Nah ini ada yang contoh mineral nih. Sodium. Oh ini. Sodium dan klorin. Nah, sodium dan klorin apa nih? Nama mineralnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Halo? Nggak tahu? Sodium Na, klorin Cl, NaCl, Garam. garam, tahu garam? Ini garam. Nah, dia akan membentuk begini. Maka dia akan membentuk cube, kubus ya. Besar, kecil, sana kecil juga, ini ada besarnya. Terus itu selang-seling gini akan membentuk satu kubus. Ini adalah contoh mineral sodium klorida, NaCl ya. Halo, ada yang bertanya? Oke, kalau nggak saya teruskan. Nah, ini lihat. Bentuknya adalah ini, cube atau kubus ya. Nah, ini hasilnya, contohnya. Bukan hanya sebentar-sebentar ini. Ini ya, kita lihat ya. Mana ini? Nah, ini. Ini adalah halit. Nama mineralnya adalah halit atau NaCl ya. Bahasa gampangnya garam. Loh, apakah garam mineral? Yes, garam mineral. Garam adalah mineral hasil evaporasi air laut. Sama dengan kita membuat garam, evaporate kan? Nah, ini juga sama. Hanya saja ini terjadi secara alamiah, bukan dibuat orang seperti di Madura ya. Tapi ini terjadi di alam. Makanya kita kenal ada garam Himalaya gitu ya. Kita menambang garam di Himalaya. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Nah ini ada fluorid juga. Fluorid juga bentuknya cube.
Lagi ada yang oktahedron. Ini magnetit bentuknya oktahedron. Apalagi dodekahedron garnet. Dodekahedron ini ya ada 12 phase. Kemudian oktahedron ada 8. Nah, pritohedron 12 juga nih, beda nah. Dodeka dengan prito ternyata beda ya bentuknya. Ini segi 5 di sini, ini segi 4 nih. 12 juga phase-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mineral itu memiliki eh, kristal atau bentuk kristal yang beda-beda tergantung dari ikatannya. Nah, kita lihat ini ada olivin, ada C. plagioklas gitu ya. Ini adalah yang kita lihat di alamnya. Mungkin kebetulan ada yang sudah tergerus dan sebagainya nggak bisa kita lihat bentuknya ya. Tapi yang ini masih kelihatan di bentuknya. Muskovit ini melembar ya. Ini masih kelihatan juga. Ini kelihatan nih bentuknya bagus. Ini ada yang, nah ini ada yang ini apa kayak sungai gitu. Ini adalah yang dendritik nih. Ini juga sama. Ini adalah yang ini nih, dendritik ini. Kok bisa sih? Ini bisa karena dia eh, biasanya ini adalah monomineral. Apa native element, sorry, namanya adalah native element ya. Misalnya emas gitu ya. Nah dia emas waktu terbawa ke sini akan mengisi rongga-rongga yang kecil-kecil karena dia sangat kecil sekali sehingga membentuk pola dendritik ya. Nah ini emas nih. Oke, kita pindahkan ke kiri. Jadi definisi mineral apa? Mineral adalah benda padat homogen yang terbentuk di alam. Jadi secara inorganik terbentuknya mempunyai struktur kristal yang padat dengan komposisi kimia yang tertentu dan mempunyai sifat fisik yang tertentu. Sifat fisiknya antara lain bentuk kristalnya tadi ya, warna juga. Nah, walaupun native elemen katanya tidak umum, tapi beberapa di antaranya ada. Native elemen adalah elemen yang tunggal. Jadi dia tidak kompon bentuknya. Terus salah satunya adalah ini emas. Yang dikirim emas. Ini mungkin tembaga nih. Terus ada diamond, ada grafit. Intan dan grafit. Grafit ini untuk isi potlot. Nah itu adalah sama ya, itu native elemen ya. Diamond juga C ya. Grafit C juga. Apa bedanya? Bedanya adalah struktur atomnya. Jadi diamond sangat keras, grafit lunak dan berwarna hitam. Sementara diamond transparan bening ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setiap mineral mempunyai susunan atom yang teratur membentuk kristal padat. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Bentuk-bentuk ini adalah susunan atom yang teratur. Jadi suatu kristal padat. Makanya membentuk jenis bentuk kristalnya tadi ya. Mineral dapat mempunyai komposisi yang bervariasi, kata. Nah, ini lah. Jadi mineral tadi kan sudah pokoknya elemennya tertentu nih. Apa unsurnya tertentu ya. Tapi bisa juga bervariasi. Variasi ini adalah akibat adanya substitusi atom dari satu elemen ke elemen lain. Substitusi ini dapat terjadi apabila kesetimbangan elektrik terjadi dalam struktur atom dan jika elemen yang mensubstitusi mempunyai jari-jari atom yang hampir sama. Apa syarat jari-jari atom hampir sama? Berarti nomor atomnya berdekatan. Ya, bersebelahan ya. Oke, itu kira-kira ya. Terus dari sini kita tahu bahwa setiap mineral katanya punya sifat-sifat fisik tertentu. Oke, kita lihat apa saja sih sifat fisiknya. Nah, ini kita punya ada bentuk atau bentuk kristal ya. Salah ini. Ntar, tanggung. Ntar ya.
bentuk bentuk kristal, warna, ada kilap. Kilap apa sih? Kilap adalah permukaan yang memantulkan cahaya. Jadi permukaan kristalnya akan memantulkan cahaya. Misalnya ini, kilapnya metalik. Jadi kita melihat seolah-olah seperti metal. Yang ini metalik tapi kurang metalik. Nah, ini submetalik ya. Nanti ada yang kilapnya adalah earth atau tanah. Kok tanah? Ya, artinya dia tidak mengkilap. Ya. Oke, warna tadi sudah tahu, bentuk kristal tadi sudah kita lihat ya. Ini ada fibros nih. Ini asbes, kemudian ada bladed, ada seperti ini. Ada cubic kristal, ada ini kuarsa. Ada yang bukan cubic kalau kuarsa ya. Kemudian kita lihat lagi setelah warna kilap kita kenal dengan coret atau strik. Coret apa sih? Coret adalah kalau material, kalau kristal ini, mineral ini kita goreskan, warna goresannya apa? Itu adalah coret atau strik. Kalau gitu harus digoreskan ke yang lebih keras dong. Yes. Karena kalau kita goreskan ke yang lebih lunaknya akan tergores apa si mineralnya nggak akan tergores ya. Jadi cukup kita goreskan pada apa kekerasan sampai 6,5 ya. Nanti kita lihat nih di sini nih, yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sudah lihat coret atau strek. Terus coret atau strek ini warnanya sama nggak dengan warna aslinya? Bisa beda. Kita lihat pirit. Ini warnanya adalah brush yellow. Brush yellow ini adalah warna apa? eh, Kuning ke merah-merahan, kayak warna tembaga gitu ya. Terus ketika dicoretkan, coretannya berwarna hitam ya. Kemudian bidang belah. Bidang belah adalah bidang di mana kristal tersebut bisa belah atau cleavage ya. Terus apa hubungannya bidang belah? Bidang belah adalah bidang lemah. Nah ini nih, ini adalah salah satu bidang lemah. Kalau dikubus ya yang ini ya, dia bisa klek pecah gitu. Terus ya di situ adalah titik lemah dari satu mineral ya. Makanya kenapa intan yang kekerasannya nanti kita lihat 10 tetap saja bisa dibentuk menjadi perhiasan. Kenapa? Karena intan punya bidang lemah pada cleavage-nya tadi ya, bidang belah. Nah, kemudian kekerasan nggak? Kekerasan kita lihat di sini nih. Sebentar, ntar saya coba lihat dulu. Oh, nggak saya gambarkan ya. Sudah, kita lihat. Ini sekarang kekerasannya. Lah, nah kita lihat ya. Jadi kekerasan mineral itu kita kenal dengan skala Mohs scale. Dari 1 sampai dengan 10. Yang pertama adalah talk, ini semuanya mineral ya. Talk, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas, kuarsa, quartz, topas, korundum, intan. Ya. Nah, tidak semua kita bisa dapatkan mineral ini ya, kecuali kita beli ya. Jadi akhirnya sudahlah kita cari benda lain yang bisa mewakili. Kuku itu adalah kekerasannya 2,5. Jadi antara gypsum dan kalsit. Ini tembaga, ini copper penny ya. Tapi ini bisa juga kita ganti dengan kawat ini, kawat listrik, kawat yang besar ya. Itu tembaga, itu 3,5. Kemudian wire nail, ini paku, ini adalah 4,5. Kemudian kita punya glass atau knife blade ini 5,5. Kemudian ada strik tadi 6,5. Jadi ini adalah yang kita gunakan. Jadi nanti akan ada praktikum kan? Nah, praktikumnya ketika mineral nanti akan menggunakan beberapa dari sinilah. Kalau fingernail nggak perlu
disediakan. Kita udah punya sendiri ya. Copper penny mungkin ini diganti dengan kawat tembaga tadi ya. Kemudian wire nail mestinya itu jarum apa? Jarum baja atau paku baja gitu ya. Gelas atau knife blade, saya nggak tahu ini bisa disediakan atau enggak. Tapi yang porcelain atau strike plate itu perlu. Kenapa? Karena kita membutuhkan untuk strike juga. Oke, nah ini lagi bentuk kristal tadi ya, kristal habit. Ada yang heksagonal, octahedron, pentaedron, ada tetrahedron dan seterusnya. Ada tabular ya, dodecahedron, hexagon. Nah, ini. Mana? Asikular yang ini nih. Bladed, ada kolumnar, equine, ada fibrous, platy, sceptered. Nah, ini ada cubic, florid katanya ya. Ada stabi, ada blocky, ada prismatik, ada tabular. Oke lah, ini contoh-contoh kristal ya. Ini masih banyak lagi kristalnya. Warna sekarang, warna mineral. Nah, warna mineral ini apa sih? Macam-macam warnanya. Ya udah kita catat aja. Warna mineral ini sebetulnya harusnya adalah karena kandungan unsurnya apa di dalamnya. Elemennya apa yang ada di dalam ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini warna ini yang jadi kriteria salah satunya kalau untuk mineral tadi kita jadikan gemstone ya. Ini lihat nih ada apa blue sapphire, ada pink sapphire, ada red sapphire. Eh, apa blue sapphire itu ruby itu adalah apa blue sapphire ini adalah ruby yang warnanya biru. Ada andalusit, nah dan seterusnya ya. Ada star sapphire nih. Ah, nggak tahu saya ini apa bedanya. Oke, jadi di sini ada keterangan warna tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam identifikasi mineral. Yes. Kenapa? Karena warna kalau ada kontaminasi tadi ya, ada unsur yang masuk, itu biasanya berubah warna. Oke, ini kita punya asbes dan seterusnya ini klorid. Nah, klorid ini yang apa, apa tadi namanya? Oh, nggak ada. Wah, saya lupa. Dia yang mana tadi? Nah, ini klorid ya, klorid ini ke sini nih, set 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 gini. Oke. Oh, ini ada nih nah, kekerasan ini tadi ya. Talk, talk, gypsum, kalsit, fluorid, apatit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, intan. Korundum ini Al2O3 ya, tapi dia sangat keras. Diamond itu C ya. Oke. Terus, nah, kalau kita lihat, maka ini adalah mineral yang memiliki skala dari tadi yang diambil untuk oleh oleh siapa? Oleh Mohs ya. Talc, tahu talc? Buat apa talc? Atau gipsum, tahu gipsum? Ada yang tahu gipsum? Oke, gipsum adalah kita tahu gipsum sudah jadi bahan ini ya, bahan untuk bangunan gitu ya, yang berupa kalau bubuknya dia putih-putih gitu, bubuk terus nanti kita bisa cetak. Itu adalah gipsum, ini originalnya adalah seperti ini kristalnya. Talc, talc ini kalau kita bubukan ini bisa jadi bedak bayi. Bedak itu kalau talc, talkum itu adalah ini mineral talak ya. Oke, apalagi kuarsa.
kuarsa ini jadi bahan gelas ya, karena memang gelas itu adalah kuarsa. Oke, ini adalah Mohs scale ya. Talk, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korundum, intan. Kita lanjutkan. Nah, mineral itu banyak sekali yang ada di alam. Kita lihat ini adalah apa jumlah elemen yang ada di alam. Di kerak benua ini, sorry. 8 elemen terbanyak di kerak benua. Itu adalah silikon, oksigen, ada aluminium, kalsium, sodium, magnesium, potasium, dan iron. Ya. Terus pada umumnya mereka akan membentuk grup silikat. Ya. Jadi mineral silikat adalah mineral utama pembentuk batuan. Ada 3.500 lebih katanya yang berisi mineral silikat. Tapi ada yang bukan mineral silikat, berarti tidak mengandung SiO ya. Ada karbonat, sulfida, sulfat, dan halida. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita bicara yang silikat dulu. Struktur silikat adalah kayak gini. Jadi segitiga apa nih? Tetrahedron namanya. Oh iya, ini tetrahedron. Jadi 4 muka ya, tetrahedron. Kenapa? Karena kita punya 4 oksigen mengelilingi Si. Si-nya kecil di tengah. Oksigennya besar-besar di luar. Makanya ini jadi struktur tetrahedron. Nah, berdasarkan strukturnya ini, kemudian kita mengenal beberapa jenis eh, tipe struktur silikat. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah independen, Nah, yang ketiga adalah mana yang single chain, ada yang double chain, ada yang sheet, dan ada yang 3 dimensi. Oke, nah ini kita akan coba lihat mineralnya ya. Ini adalah gambarannya secara umum ini yang bukan silikat, tapi saya akan lanjutkan saja agar kita bisa lihat lebih detail ya. Ini adalah ini sama dengan yang tadi. Ini adalah olefin group terdiri dari single tetrahedra. Kemudian kita punya pyroxene group atau augit gitu ya. Ini adalah single chain. Kemudian amfibolit ini double chain ya. Kemudian kita punya lagi biotit. Biotit ini melembar ya. Bisa kita tarik satu lembar gitu. Nanti kalau praktikum ada muskovit atau biotit, tolong jangan diambil-ambil ya. Nanti habis tuh, cepat habis tuh. Dan kayaknya biotit muskovit kalau cukup besar susah kita cari di Indonesia mungkin ya. Setahu saya susah cari di Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini yang sheet ya. Yang berikutnya adalah yang 3 dimensi. Ini potasium feldspar atau plagio ada atau plagioklas atau quartz ya. Ini strukturnya seperti ini. 3 dimensi ya. Oke. Sekarang yang non silikat apa? Yang non silikat antara lain yang pertama adalah karbonat. Karbonat adalah kandungannya CaCO3 ya. Itu adalah bisa jadi kalsit, bisa jadi dolomit. Kalau kalsit berarti Ca, CO3. Kalau dolomit itu ada Mg-nya di situ ya. Nah, ini beda strukturnya juga nih. Ini yang ini adalah kalsit, yang ini adalah dolomit. Yang kedua adalah halida. Ini unsur garam-garaman ya. Halid adalah NaCl. Fluorid adalah CaF2. Silfit adalah KCl ya. Jadi ini garam-garaman. Terus kita lihat lagi yang berikutnya. Ini adalah kita punya hematit, magnetit, korundum,
S ya. Ini adalah oksida. Kalau tadi halida, kita oksida sekarang. Ada lagi yang lain. Ini sulfida. Galena, sfarolit ini yang berhubungan dengan S ya. Kalau tadi oksida berarti dia dengan O, halida dengan unsur halida. Yang apa? eh, Cl, fluor, klor, apa lupa satu lagi harusnya ada 4 ya. Oke, kemudian sulfat. Nah, ada sulfida, ada sulfat. Kalau sulfida adalah S, kalau sulfat adalah SO4, 2 min. Ini ada gipsum, anhidrit, ada barit ya. Oke, terus kita punya native elemen. Oke, ada pertanyaan? Belum? Kalau belum kita lanjutkan. Gemstone. Nah, gemstone ini apa sih? Gemstone ini adalah mineral yang memiliki warna yang indah dan paling tidak bersifat hampir transparan atau translucent ya. Transparan lebih bagus seperti ini. Nah ini, jadi batu mulia atau gemstone ini kalau sudah digosok jadi indah, ini biasanya yang dilihat adalah kekerasan, warna, dan kilap. Oke, nah sekarang kita coba lihat, ini adalah beberapa jenis apa batu mulia dengan berbagai ininya, formulanya. Amber, kalau amber itu adalah fosil ini, fosil apa? Fosil getah. Ametis adalah kuarsa tuh. Aquamarine adalah beril. Diamond adalah diamond C ya. Emerald adalah beril juga tuh. Garnet, jade, ada opal, ada CaCO3, ada ruby, ada safir, topaz, dan seterusnya. Turmalin, turquoise ya. Itu ada rumus kimianya tuh. Nah ini mau sekali lagi ya. Talk, amber. Nah ini amber nih. Kalau tadi bukan amber, tadi apa tuh? Mana? Ini. Tak, tak, gypsum, kalsit ya. Nah, di sini bisa kita ambil yang lain. Talk, amber, koral, pearl, apatit, turkos atau lapis lazuli, opal, kuarsa, topaz, ruby atau sapir, baru di atasnya diamond. Ya, yang 9 ini di sini ruby nih. Jadi most measurement of hardness of gemstone. Oke, kita lanjutkan lagi. Eh, dari sekian jenis mineral ini, tadi dikatakan lebih dari 3.500, sebagian merupakan apa rock forming mineral. Kita kenal dengan mineral pembentuk batuan. Jadi batuan itu terdiri dari mineral-mineral, baik monomineral ataupun gabungan beberapa mineral ya. Nah, kita lihat ini batuan beku. Batuan beku itu terdiri dari beberapa. Kita dari apa? Kita punya Feldspar, punya Hornblenda, punya Mica, dan punya kuarsa. Oke, ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, nah ini adalah granit yang bisa kita sayat nih. Ini kristalnya kita lihat. Nah, ini mineral pembentuk batuan. Di antaranya kita punya olivin, piroksin, amfibol, biotit, muskovit, Ca-plagioklas felspar, Na-plagioklas felspar, otoklas, kuarsa. Nah, yang ini halit, gipsum, limonit, hematit, dan kalsit. Ini yang lain ya. Tapi yang ini mineral pembentuk batuan.
Nah, sekarang ini adalah batuan dalam siklus batuan. Nah, batuan kita punya tiga jenis. Ya, yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku adalah hasil peleburan atau melting dari batuan yang ada di bawah. Dari bawah sini, melting naik ke atas, kemudian mengkristal di atas ya. Kemudian batuan sedimen adalah rombakan dari semua batuan yang mengalami eh, apa, pelapukan, erosi, kemudian tertransport ya dan diendapkan. Kemudian batuan metamorf. Metamorf ini adalah batuan apapun yang kemudian mengalami tekanan dan atau temperatur, kemudian akan terjadi rekristalisasi dalam fasa padat. Ya, nanti kita lihat di minggu-minggu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, dari situ akan membentuk suatu siklus batuan. Apa siklus batuannya ini? Kita mulai dari mana tadi ini? Magma ya. Jadi ada bagian dari mantel yang naik ke atas, kemudian membentuk magma. Magma ini bisa muncul ke permukaan, bisa di dalam. Ini akan menghasilkan batuan beku. Batuan beku ini mengalami pendinginan dan pengkristalan. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, dari sini kemudian bisa terlapukan, tererosi, tertransportasi, terendapkan menjadi sedimen. Terlitifikasi menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen boleh mengalami pelapukan lagi ke atas. Kalau batuan sedimen ini tertekan dan terpanaskan, terjadi metamorfosa. Metamorfosa terangkat, kemudian terlapukan, tertransportasi, deposition, maka dia jadi sedimen. Ya, ini juga metamorf ini bisa juga mengalami metamorfosa lagi sendiri ya. Nah, kalau suhunya sudah sangat tinggi, dia akan melting. Jadi magma lagi. Nah, siklus terjadi ini ya. Nah, ini beku. Beku ini bisa terjadi metamorf kalau dia dipendam cukup dalam. Kalau pemendamannya berlebihan, dia akan menjadi melting lagi. Ya, oke. Ini adalah rock cycle. Dari rock cycle ini, kemudian kita kembali ke sini, kita tahu. Ini adalah batuan beku, di sini batuan beku, di sini banyak sedimen juga, di sini batuan beku, tapi di dasar laut bisa ada sedimen juga. Batuan metamorfnya adalah di sekitar intrusi ini, atau ditekan secara regional. Oke, ada pertanyaan? Ya, boleh. Roland, silahkan. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama Ya, saya Roland Al dari Politeknik Geologi Pak dengan NIM 2024 oke. 9902. Jadi pertanyaan saya Pak, saya penasaran Pak, kenapa mineral itu berbeda-beda warnanya Pak? Apakah itu karena diakibatkan oleh susunan unsur-unsurnya Pak atau ada hal-hal lain yang mendasarinya Pak? Oke, Ya, sebentar ini segitu. ternyata nggak ada gunanya saya pakai headset ya. Suaranya ternyata dari komputer ini yang tadi tidak sempat saya
Pak, maaf Pak, suaranya tidak ada Pak. Di mute. Baru sekarang masuk ke headset saya. Suara saya kedengaran? Iya Pak, baru ada Oke. Pak. Oke. Jadi sekarang kita lihat ya. Saya ulang lagi, saya akan berhentikan dulu saja presentasinya. Kemudian nanti saya akan ambil gambarnya biar lebih jelas. Bentar. Hand slideshow. Nah ini, saya akan ambil gambar pirit di sini. Kalkopirit. Mana kalkopirit tadi? Aduh, ini. Ya, kok salah lagi mundur. Ini. Ini ya. Ini kalkopirit. Atau jangan yang kalkopirit, yang piritnya aja kita ambil sebentar. Ini atau ini. Yang inilah yang jelas spirit ya. Atau ini bolehlah. Kita pindahkan ke tadi. Sini. Nah ini, lihat warnanya berbeda. Ya, nih beda warnanya. Ini saya crop lagi. Nah, warnanya berbeda. Kenapa? Karena yang ini adalah pirit. Pirit itu adalah FeS. Begitu kalkopirit, CuFeS, dia warnanya lebih terang. Kenapa? Karena ada unsur Cu di situ. Di sini tidak ada apa? Oh ini satu lagi tadi ya. Kita punya galena. Galena nih putih. Kenapa? Karena dia ada Pb. Ya. Jadi Cu itu sebetulnya cenderung ke arah merah. Tapi begitu dia ketemu dengan Fe, maka dia menjadi lebih kuning ya. Seperti emas nih. Nah, ini bukan bukan emas. Kemudian kita bisa dapat juga yang lain. Di sini ada contohnya nggak? Sebentar. Harusnya ada antara beril dengan ya di mana berilnya sebentar. eh ini blue sapphire, pink sapphire ini sama-sama sapphire. Sapphire itu, aduh, di mana ininya namanya? Harusnya saya tahu sapphire itu apa ya? Bahasa ini ya. Bukan. Ini lagi. Wah, nggak ketemu di sini. Nggak ada di sini ya. Jadi warna itu pada umumnya adalah kandungannya. Beryl dengan ruby dengan blue sapphire ini sama. Mana sih yang ada ini? Ada yang ada ininya. Ada apa? Ada unsur kimianya. Jadi kita bisa tahu. Wah, di sini satu-satu nih. Ini juga nggak ada ya. Sorry, nggak saya temukan. Tapi harusnya ada. Coba saya cari cari ini lain ya. Jadi intinya adalah eh, mineral itu warna mineral itu adalah akibat dari adanya unsur yang ada di situ.
Ya, tar. Mudah-mudahan di sini ada ininya. Ini sama, cuman ini sisi apa? Ya, kalau segini nggak ada ini. Nggak ada juga, harusnya ada gemstone-nya. Ini sama aja dengan yang tadi ya. Ya, sudah saya terpaksa hanya bisa mengatakan seperti itu ya. Jadi unsur itu akan merubah warna. Misalnya ya tadi, CuFeS dengan FeS. Ada lagi, AsFeS 2. Jadi ada pirit, ada kalkopirit, ada arsenopirit. Arsenopirit adalah As ya. Nah itu warnanya kayak gini, lebih putih, putih kayak gini nih. Kenapa? Karena yang satu ada AS-nya, yang satu ada Cu-nya. Yang warnanya tadinya merah kuning gini jadi berubah nih. Ya, yang tadinya warnanya gini jadi berubah, jadi kuning atau jadi putih. Itu kira-kira. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Roland ya. Oke, Roland. Gitu, Roland. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Saya Pak, aneh ini. Ya, saya Pak, boleh Rizky. saya Pak, yang ingin saya tanyakan mengenai slide siklus pembentukan batuan Pak, Oke, apakah batuan itu terbentuk dalam siklus waktu yang tentang cukup lama ataupun ada faktor geologis yang bisa mempengaruhi lambat atau cepatnya proses terbentuk batuan Pak? Terima kasih. oke. Terima kasih. Sebentar. Sebentar dulu. Ini rupanya headphone-nya dari Realtek, tapi speakernya ini dari headphone ya. Sementara speakernya dari ini. Ngaco juga nih. Wah, ya sudahlah. Oke, saya tunjukkan balik lagi sini. Ya, hoi. Ini ya. Yang ditanyakan apakah waktunya cepat dari sini ke sini gitu ya. Atau lama. Oke, eh, minggu lalu pertemuan sebelumnya dengan Pameli itu kita pernah tahu bahwa kalau pengendapan di sungai itu bisa jadi cuma 1 mm per tahun ya. Kalau 1 mm per tahun, maka dalam 1 juta tahun itu adalah 1 kilo. Ya, kalau itu dianggap yang lambat atau dianggap yang cepat, maka kita bisa dapat bahwa 1 kilo itu bukan 1 juta tahun. Bisa jadi 1 kilo sedimen itu diendapkannya dalam waktu 10 juta tahun. Artinya 0,1 milimeter per tahun. Bisa lebih lambat. Terus faktornya apa? Faktor yang berpengaruh di situ adalah salah satunya sungainya seperti apa. Ya, faktor geologinya, geologi di situ adalah mungkin sungainya seperti apa. Jadi sumber batuannya seperti apa. Ya, tingkat erosinya seperti apa. Jaraknya seperti apa. Jadi banyak faktor yang berpengaruh. Itu saya berbicara yang ini nih. Dari sini ke sini, ya. Terus dari sini ke sini tergantung lagi, ya. Karena di sini belum jadi batu nih. Endapan ini di sini baru jadi apa? Endapan sedimen, ya. Belum menjadi batuan sedimen. Belum mengalami litifikasi. Litifikasinya apa? Litifikasinya adalah ditumpuk di atasnya ada sedimen berikutnya. Terus tadi kita tahu bahwa kecepatan penumpukan sedimennya bisa berubah-ubah. Nah, untuk
Jadi batu bisa jadi butuh kedalaman 2 kilometer. Kalau 2 kilometer, misalnya tadi diendapkannya apa 1.000 meter itu per 1 juta tahun, ya. Jadi membutuhkan waktu 2 juta tahun tuh untuk ditumpuk di atasnya 2 kilo. Jadi terjadinya batuan sedimen kalau begitu adalah 3 juta tahun. Nah, itu adalah yang cepat. Tuh, kok yang cepat? Iya, karena kita bisa tahu batuan sedimen yang ada itu umurnya bisa puluhan juta tahun. Terus ketebalannya mungkin 1 kilo, mungkin hanya 500 meter gitu. Jadi kecepatannya apa itu yang berpengaruh? Ya, kecepatan pembebanan, penutupannya, kecepatan tererusinya. Itu kalau batuan sedimen. Kalau batuan lain bagaimana? Batuan lain, batuan beku. Berapa lama magma ini naik ke permukaan? Bisa cepat, bisa cepat. Ya, taunya gimana? Taunya adalah saya tidak akan bicarakan dari bawah, dari bawahnya saya tidak tahu ya, tapi yang di sinilah, yang di atas sini. Oke, sekarang tiba-tiba kita lihat ada ada ini. Jadi kalau kalau mau ada letusan gunung berapi, itu kalau kita punya stasiun seismik di situ, itu biasanya ditandai dengan aktivitas seismik, bergerak. Grrrr. Loh, kenapa bergerak? Karena terjadi penumpukan. Nah, sebentar, salah nih gambarnya. Ini saya zoom aja ya. Nah, di zoom gini aja. Ah, lambat lagi. Ya, kelewat. Nah, ini kalau mau meletus nih, ini naik ke atas, mendesak ke atas. Desakan itu menyebabkan getaran. Getarannya tercatat di gelombang seismik. Terus, apakah serta-merta saat itu meletus? Belum tentu. Geologi tidak bisa memperkirakan adanya ini ya, tidak bisa memperkirakan kapan terjadinya letusan. Bahwa akan ada letusan, yes bisa. Tapi kapan terbentuknya kita nggak tahu. Jadi itu juga akan ini lagi waktu lagi. Nah, naiknya ke sini berapa lama? Nah, ini mungkin bisa cepat ya. Mungkin bisa hitungan hari. Terus mengalirlah keluar. Tapi dari bawahnya menuju ke sini mungkin agak lama ya. Tuh, batuan metamorf apalagi lebih lebih susah lagi. Kenapa? Karena batuan metamorf kan terbentuknya di dalaman nih. Untuk mencapai dalamnya tadi untuk 2 kilo aja berapa juta tahun? 1 juta tahun per kilo, wah itu hebat sekali. Itu sangat cepat sekali ya. Nggak mungkin kenyataannya 1 kilo secara umum di geologi tidak bisa secepat itu. Ya, mungkin 1 kilo bisa 5 juta, bisa 10 juta gitu ya. Nah untuk sampai metamorf, metamorf itu butuh kedalaman yang cukup dalam. Berapa? Di atas 20 kilo. Jadi kalau tadi 5 juta aja per ini kedalamannya nambah gitu ya per 1 kilo. Nah, ini butuh 20 kilo gitu. Nah, kali 5. 100 juta. Berapa? 5 kali 10. 5 kali 20. Ya, 100 juta. 100 juta tahun. Kelamaan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi juga. Enggak lah, lebih lebih cepat bisa jadi. Jadi, faktornya adalah itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih atas Oke, penjelasannya. Rizky. Ya, ada lagi? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, ini adalah materi untuk hari ini ya. Saya belum share nanti saya akan share di grup lah materinya ya. Perlu foto nggak? Pak. Perlu, Pak. Oke, kalau perlu saya sudah close ya. Terus ini headsetnya akan saya lepas dulu aja. Mudah-mudahan suara saya masih kedengaran ya. Sudah, Pak.